itu seperti apa Pak? Ya, yang pertama saya tadi ditelepon oleh Pak Teddy untuk nanti siang nanti sore ada pelantikan, ya, jadi betul. Dan tadi juga Pak Mensesnek sudah memberikan keterangan pers bahwa saya ditunjuk oleh Presiden untuk kemudian menggantikan Bu Nani yang mengundurkan diri karena faktor kesehatan kepada saya. Tadi kabarnya, ya, lanjut. Ya itu kira-kira. Mungkin ada persiapan Pak. Persiapannya apa Pak? Persiapannya apa ya? Ya saya kira gini ya, program MBG ini kan sebetulnya adalah program prioritas Presiden yang dibahas sebelum kampanye, kemudian menjadi materi kampanye, kemudian setelah kemudian beliau dilantik jadi Presiden kan kemudian itu dilaksanakan kan ya. Artinya ya kalau ibaratnya kalau ditanya misalnya ke saya ya, ya saya tahu persis lah kan, karena kita kan berkampanye kan materinya salah satunya kan makan berisi gratis. Selain itu juga dari sisi pertanian kan kita juga adalah pihak yang sangat berkepentingan dalam MBG ini, bagaimana rantai pasok, kemudian bagaimana ini juga berefek kepada petani-petani kita, peternak-peternak kita, nelayan-nelayan kita kan. Nah, itu kita juga ngikutin, kita memastikan termasuk kalau ada wartawan di pertanian kan ada harga telur lah, harga ayam lah, efek terhadap MBG kan ada semua, bisa menilai semua. Jadi tentu saja ini satu. Tapi kalau tangan saya dingin ya apa? Ini kan antara senang dalam arti mendapatkan tanggung jawab kan, ya, tapi juga dalam hal ini tanggung jawab ini juga besar. Ya tentu saja ya doakan saya untuk bisa amanah dan bisa berhasil mengemban tugas ini. Terima kasih. Jadi Mas Dar udah nggak jadi Wamentan lagi atau gimana? Kalau dari keterangan Pak Pras tadi sih tidak bisa rangkap jabatan kan, jadi harus lepas di Wamen berdasarkan pernyataan dari Pak Mensesnek. Ya, ditinggal tadi Bu Nani menyebut Anda di Facebook sebagai adik. Seberapa dekatnya sih? Oh, dekat sekali saya dekat sekali. Oh, itu budenya anak-anak saya itu, Bu Nani itu. Itu orang saya kenal lama ya. Saya kira orang di lingkungan Pak Presiden Prabowo yang kenal beliau paling duluan adalah saya ya. Jadi saya sama beliau sangat dekat sekali, sangat dekat. Beliau adalah budenya anak-anak saya, beliau adalah kakak saya. Kita bukan lagi hubungan karena apakah kepartaian atau hubungan karena Pak Prabowo. Betul, karena ada Pak Prabowo kita disatukan di situ, tapi kemudian ya kita jadi satu keluarga lah yang baik gitu. Oh, ini kan isu bagian sebenarnya masih banyak sorotan juga terkait dengan keracunan siswa itu. Nah, itu nantilah kan kita biar beres dulu. Program yang bakal dievaluasi apa gitu? Ada selain efisiensi segala macam. Harus kita perbaiki. Pokoknya kalau yang mengenai yang ini nanti dulu lah kan nyaru ya. Masa doakan saya amanah, doakan saya baik, mohon dukungan rekan-rekan media semua. Yang satu yang saya janjikan, saya kerja dengan sebaik-baiknya, kerja keras dengan sebaik-baiknya. Itu saja. Terus posisi Wamen nantinya gimana? Nggak tahu saya. Posisi Wamentannya siapa Pak? Nggak tahu. Belum ada info ya Pak? Pak, kalau Dewas BGN itu kan bakal dibentuk katanya dan diisi bakal sama Bu Nani, itu udah dapat kabar itu? Aku nggak tahu. Daripada salah keliru ngomong kan. Oke, makasih ya. Oke. Berita yang hari ini ramai di publik berkaitan dengan permohonan pengunduran diri Kepala BGN atas nama Ibu Nani Sudaryati Deyang, dapat kami informasikan bahwa memang benar Ibu Nani mengajukan permohonan pengunduran diri dalam kapasitas beliau selaku Kepala Badan Gizi Nasional kepada Bapak Presiden oleh karena alasan kesehatan yang saat ini beliau ingin memohon untuk fokus terlebih dahulu mengatasi masalah kesehatan beliau. Nah, secara resmi beliau juga sudah mengirimkan surat pengunduran diri. Jadi tidak hanya yang beliau sampaikan di media sosial, tetapi secara administratif beliau sudah mengajukan pengunduran diri. Dan karena Badan Gizi Nasional adalah sebuah institusi yang jenis pekerjaannya tidak bisa ditunda, maka dalam waktu sesingkat-singkatnya Bapak Presiden menerima pengunduran diri dari beliau dan kemudian
sesegera mungkin untuk beliau memutuskan menunjuk penggantinya yang akan direncanakan untuk dilantik hari ini juga, agar supaya proses atau tugas yang diemban Badan Gizi Nasional tidak terjadi kevakuman. Jadi itu yang dapat kami sampaikan kepada teman-teman media dan kepada seluruh masyarakat berkaitan dengan permohonan pengunduran diri dari Kepala BGN. Ada kabar yang beredar penggantinya Pak Sudaryono. Ada kabar yang beredar pengganti Ibu Nani adalah Mas Sudaryono, Wamentan saat ini. Apakah itu betul, Mas? Ya, jadi memang tentu saja sebenarnya ini bukan situasi yang kita harapkan dan bukan sesuatu yang mudah juga untuk mencari sosok penggantinya, karena bagaimanapun setelah peristiwa Badan Gizi Nasional beberapa hari yang lampau, sesuai dengan perintah dari Bapak Presiden, kita semua diminta untuk melakukan perbaikan-perbaikan menyeluruh di Badan Gizi Nasional, dan sebagaimana yang kemarin saudara-saudara juga monitor, sebenarnya sudah ada pergantian beberapa pejabat di lingkungan Badan Gizi Nasional yang kalau saudara-saudara cermati, kemudian yang diberi tugas memperkuat itu cukup lengkap, karena berasal dari Kementerian Keuangan, berasal dari yang memiliki pengalaman di BPKP, berasal juga memiliki pengalaman di Kementerian Kesehatan, berasal juga dari yang memiliki pengalaman di kejaksaan. Semata-mata memang itu bagian dari upaya kita untuk membenahi Badan Gizi Nasional. Namun demikian ternyata ada dinamika baru di mana Kepala BGN mengajukan pengunduran diri, dan sekali lagi bukan sesuatu yang mudah untuk mencari penggantinya, dan Bapak Presiden memutuskan pengganti selaku Kepala BGN adalah beliau Bapak Sudaryono yang saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian. Tentu dengan berbagai dasar dan pertimbangan bahwa selama ini beliau sejak awal mengikuti konsep dari dilahirkannya program makan bergizi gratis ini. Beliau juga sejak awal mengikuti dan bersama-sama dengan kami semua berdiskusi, menggagas dan mengkonsep bagaimana teknis pelaksanaan makan bergizi gratis ini. Dan sebagai Wakil Menteri Pertanian, tentu saja selama ini Badan Gizi Nasional yang kegiatannya adalah memberikan makan bergizi gratis itu tidak pernah lepas dari tugas beliau di Kementerian Pertanian, karena bagaimanapun juga sumber-sumber bahan baku, sumber-sumber bahan pangan yang itu menjadi dalam bentuk makanan bergizi gratis untuk para penerima manfaat ini selama ini memang juga disupport dan ditopang menjadi satu ekosistem oleh Kementerian Pertanian, di mana Pak Sudaryono bertugas sebagai Wamentan. Mas itu jadi itu beberapa dasar pertimbangannya. Mas itu PLT atau definitif Mas nanti sebagai Kepala BGN? Definitif. Berarti untuk jabatan Wamentannya masih dijabat juga atau tidak? Rencananya akan tidak merangkap jabatan. Berarti untuk pengganti Wamentannya apakah dilantik hari ini juga, Mas? Belum. Nanti pada waktunya kami kalau memang dirasa diperlukan untuk perkuatan Wakil Menteri Pertanian, pada waktunya nanti akan kami sampaikan kepada teman-teman media.
Mas Bunani dalam keterangan tertulisnya itu diminta tetap ikut mengawasi BGN dan sebagai dewan pengawas, apakah memang akan ada dewan pengawas dan perannya beliau sebagai apa? Terima kasih. Ya, sebenarnya begini, memang di dalam desain keorganisasian di BGN itu ada yang disebut Dewan Pengawas, dan oleh karena pengalaman beliau yang sebelum menjabat sebagai kepala BGN, beliau sempat menjabat sebagai wakil kepala BGN, kemudian tanggal 8 Juni kemarin beliau ditunjuk menjadi kepala BGN. Ya, tentu saja dengan pengalamannya Bapak Presiden merasa Ibu Nani masih bisa untuk memberikan kontribusi yang optimal, tentu dengan peran yang berbeda oleh karena tadi pertimbangan masalah kesehatan, sehingga beliau masih tetap meminta Ibu Nani untuk ikut bersama-sama mengawal, mensukseskan, dan terus bersama-sama dengan pimpinan yang baru untuk nanti memperbaiki seluruh pelaksanaan dan tata kelola di Badan Gizi Nasional kita. Bagaimana? Nggak dengar? Oh, pelantikan pukul berapa? Direncanakan akan dilakukan pelantikan sore hari ini kurang lebih pukul 15.00. Mas, selain BGN ada yang dilantik lagi sekalian nanti, Mas? Ya, ada satu pejabat yang pada sore hari ini juga akan dilakukan pelantikan, yaitu adalah pimpinan lembaga Universitas Republik Indonesia, yang mana ini adalah bagian dari yang selama ini di dalam berbagai kesempatan sudah disampaikan oleh Bapak Presiden. Kita ingin memperkuat kelembagaan, terutama kelembagaan pendidikan kita, untuk mempersiapkan calon-calon pemimpin bangsa yang akan mengawaki pemerintahan, baik yang di ASN, pegawai negeri, maupun di BUMN kita. Jadi akan ada 2 pejabat yang pada sore hari ini akan dilantik. Demikian. Ya, kalau pertanyaannya adalah kenapa harus mundur atau kenapa tidak cuti saja, ini kan kita kembalikan kepada yang bersangkutan, ya, Mas. Ini kan kita juga tidak bisa memaksakan, karena yang mengerti kondisi pribadinya adalah beliau, dan kita sangat menghormati sikap dan jiwa besar beliau dengan beliau mengajukan pengunduran diri, dan tentu saja mewakili Bapak Presiden, mewakili pemerintah dalam kesempatan ini kita juga ingin menyampaikan terima kasih atas pengabdian Ibu Nani, meskipun waktunya sangat singkat, tetapi banyak gebrakan yang beliau lakukan bersama dengan pimpinan BGN yang lainnya, Ibu Arumsari dan Pak Trenggono, dalam masa kurang lebih 1 bulan ini untuk memperbaiki seluruh kekurangan-kekurangan yang ada di Badan Gizi Nasional kita. Baik, sementara begitu ya. Terima kasih ya. Apa sudah, Mas? Baik, ini agak berbeda berarti ya dengan BGN ya. Baik, berkenaan dengan Kepres sesuai dengan usulan dari Jaksa Agung, berkenaan dengan beberapa pejabat di lingkungan Kejaksaan Agung, dapat kami informasikan bahwa kemarin Bapak Presiden telah menandatangani Kepres sesuai dengan hasil dari tim penilai akhir, sebagaimana mengacu kepada surat usulan dari Jaksa Agung, yang kemudian rencananya hari ini akan kami tindak lanjuti secara administratif untuk
nantinya petikan dari Kepres tersebut kami kirimkan kepada instansi terkait, dalam hal ini Kejaksaan Agung. Berarti yang akan dilantik hari ini juga yang Jampitsus ini, apa? Tidak ada pelantikan untuk Jampitsus. Mas, untuk Kepresnya apakah boleh dibacakan? Iya. Namanya Mas. Namanya Mas. Perlu dibacakan? Iya Mas. Ditunjukkan boleh. Tunjukkan aja ya. Nah, ini adalah. Tapi ini salinannya ya. Dan Kepres aslinya ini salinannya. Kepres nomor 87. Udahlah cukup ya. Ya, jadi beberapa pejabat yang masuk di dalam Kepres tersebut adalah atas nama yang pertama Dr. Asep Nana Mulyana, SH Mhum, selaku Wakil Jaksa Agung. Kemudian Dr. Leonard Eben Ezer Simanjuntak, SH MH, selaku Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum. Kemudian Dr. Kuntadi, SH MH, selaku Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Kemudian Dr. Harli Siregar, SH Mhum, selaku Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Agung. Dan Dr. Patris Yusrian Jaya, SH MH, selaku Kepala Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung. Demikian. Terima kasih teman-teman. Presiden atau Jaksa Agung ya? Untuk pelantikan nama-nama tersebut oleh Presiden atau oleh Jaksa Agung? Nggak perlu dilantik. Presnya sudah ada. Oke, terima kasih ya. Mas, mulai bertugas, resmi bertugas itu kira-kira menunggu Ya setelah proses administrasi dan petikannya kita sampaikan kepada institusi terkait. Apa lagi? Ada kabar kalau misalnya Leonardo baru aja sama Kementerian Pertahanan baru aja menandatangani kontrak pengadaan 12 pesawat tempur ringan, Mas. Dan kontrak ini alih kemampuan bidang dukungan sama pemeliharaan juga ini apa memang sudah dilakukan, Mas? Apa hubungannya ini dengan Kepres? Yang baru itu ini DPR baru saja menyetujui hibah itu kapal induk Garibaldi. Apakah nanti akan dibuatkan mungkin Kepres atau Perpresnya Mas? Ya. Soal penerimaan itu? Ya, nanti akan kita tindak lanjuti. Apa berarti sudah diterima dari DPR ya Mas yang soal disetujui? Secara formilnya belum. Kan baru kemarin proses paripurnanya. Oke, cukup ya sementara begitu ya. Terima kasih teman-teman. Sehat-sehat semuanya. Terima kasih.